Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga makin diberikan kelancaran dalam semua urusan dan rezekinya juga lancar ya, amin. Pagi ini tuh saya seperti biasa ya, gini aktivitas jemur-jemur tanaman, karena beberapa hari ini kemarin habis saya tinggalin juga keluar kota, dan pagi ini baru bisa seperti biasa lagi nih. Tanpa sengaja saya menemukan tanaman aglonema saya ini tuh tanaman aglonema dipencandi. Dia hasil stek pucuk ya. Waktu saya pas pindah dia habis disungkup, ada akar 3 ya, tadinya tanpa akar saya sungkup 2 minggu, alhamdulillah keluar akar. Lalu saya pindah tanah, pindah pot ya maksudnya. Setelah beberapa bulan itu memang perkembangannya memang kurang bagus menurut saya tuh. Saya pikir ya udahlah, nggak ada masalah apa-apa. Pas tadi pagi saya lihat ternyata ini tuh udah busuk. Dia tuh dimakanin sama kutu tanah. Kutu tanah ini bahaya teman-teman ya. Ini tuh padahal udah saya pakai puradan di medianya ya. Ternyata kutu tanah itu nggak mempan sama puradan. Dia itu sangat bandel dan juga sangat bahaya kalau memang udah terkena kutu tanah ini. Jadi tanaman tuh busuk. Pertama yang dia makan langsung ke batang akar, dia itu udah memakannya gitu ya. Padahal kalau saya lihat ya, ini tuh kalau memang dari media mungkin semuanya akan seperti ini ya, tapi alhamdulillah enggak. Aglonema yang lain enggak, hanya ini aja yang seperti ini. Kutu tanah itu sangat-sangat berbahaya, dan alhamdulillah untuk yang ini dia perkembangannya udah mulai bagus ya. Ini tuh aglonema red anja. Kalau untuk daunnya yang hitam itu memang dari tadinya pas saya beli pun memang udah hitam, itu saya nggak buang. Ini sama potong pucuk, tapi ini enggak saya sungkup karena emang dia udah bawa akar 2 gitu ya. Dan ini pun sama, medianya sama, enggak ada yang beda. Sama seperti ini ya, sama seperti aglonema dipencandi ini, sama dia medianya. Dan ini hasil potong bawahnya, bonggolnya ya, dia udah numbuh lagi. Malah yang ini kayaknya duluan dipencandi dah sama yang aglonema red anja ini. Maksudnya potongnya gitu, tapi perkembangannya kurang. Ini aja yang baru nih, masih red anja juga. Dia masih baru ada kena 2 mingguan kali ya. Ya alhamdulillah udah numbuh bagus gitu ya, udah bagus lah, bisa dilihat gitu. Nggak kalau yang sakit kan bisa dibedain ya teman-teman ya, dari fisiknya aja udah kelihatan gitu. Dan ini pun memakai media yang sama seperti yang dipakai aglonema dipencandi ya teman-teman ya. Dan untuk yang ini, yang dipencandi ini memang saya lihat perkembangannya memang kurang bagus. Saya pikir emang nggak ada masalah di medianya ya. Waktu itu saya biarkan saja. Pas tadi aja saya lihat semakin lama kok semakin kuning. Tadinya dia putih, daunnya putih. Saya pikir itu dia tuh mutasi. Ternyata salah teman-teman. Dia tuh sakit ternyata. Di bawahnya tuh banyak hamanya. Saya untungnya ini buru-buru ketahuan ya. Jadi kutu tanah ini tuh dia nggak kelihatan, kecil banget ya. Jadi kayak apa sih juga bingung. Jadi dia kalau memang dideketin itu kelihatan kecil banget, dia merayap gitu. Dan memang sangat bahaya untuk tanaman, bukan aglo aja ya.
Ya udah langsung kita tanganin aja ya teman-teman semuanya. Ini saya mau cuci dulu pakai sabun cairan pencuci piring ya. Ini seperti ini penampakannya. Nih pantasan aja dia menguning daunnya, kok makin lama bukannya numbuh daun malah menguning gitu, padahal ternyata batangnya tuh habis, lama-lama bisa mati. Ini seperti ini ya teman-teman. Setelah saya cuci pakai air biasa dulu nih tuh, sebenarnya dia numbuh tunas 1, 2, 3. Ini bakal calon tunas juga. Bahkan ini di sini pun kelihatannya ini tunas nih. Nah, seperti ini. Lalu saya akan cuci kembali pakai cairan sabun pencuci piring ya, untuk memastikan biar kumannya pada mati, biar lebih bersih lagi. Seperti ini kita bilas pakai air mengalir. Dan ini setelah saya cuci dan saya keringkan, nih ini bekas-bekas kayak model dimakan sama, ini bekasnya ya yang cepat-cepat itu, tapi saya lihat itu kayak bukan spot sih sepertinya mah. Nah seperti ini. Terus langsung saya mau kasih antibiotik. Sama saya mau kasih antibiotik. Seperti itu ya. Saya kasih antibiotik biar agak sedikit mengering. Nanti saya akan kasih fungisida biar enggak busuk terserang jamur kalau memang udah sedikit agak mengering. Dan ini sudah saya kasih fungisida juga tuh, seperti ini. Saya pakai fungisida yang kering, langsung saya tempelkan ke sini. Dan untuk batangnya saya pertahankan, akarnya juga saya pertahankan untuk dia menyerap makanan dulu ya. Tuh langsung saya tanam. Oh iya, daunnya enggak saya buangin ya teman-teman ya. Biarkan aja dulu. Kalaupun memang mau dibuang itu yang kuningnya aja. Dia itu kan untuk proses mempercepat penyembuhannya juga, karena kalau memang daunnya saya habisin, jadi dia untuk fotosintesisnya tuh lama ya, jadinya untuk penyembuhannya juga dia lama gitu, karena untuk mengolah makanannya dia sedikit. Karena ini pun nggak busuk lonyot ya, dia masih cuman menguning doang. Ntar kalau memang benar-benar lonyot ya saya pasti buang. Ini ya, ini saya pakai media yang baru. Media yang tadi memang harus disingkirkan dulu ya, nggak boleh didekatkan sama media yang lain juga, takutnya ntar si kutunya itu nular ke media-media yang lain, karena dia tuh si kutunya itu dia kayak jalan-jalan gitu aja gitu. Nah seperti ini saya tanam kembali ya. Saya pakai dekastar yang untuk pertumbuhan dulu, ini enggak yang seimbang. Terus langsung saya mau siram. Tuh furadannya pun saya kasih di atas, biar kalau nyiram pun nyiram itu jadi kesiram turun ke bawah.
Langsung aja saya mau siram. Kali ini saya akan siram dengan air kosong ya. Saya nggak pakai fungisida karena tadi fungisidanya udah banyak, jadi saya pikir nggak usah memakai fungisida lagi untuk penyiraman awal. Langsung banyak aja nggak apa-apa, sampai netesnya ke bawah, karena kan memang nggak langsung saya siram lagi. Nah seperti ini teman-teman, saya menyiramnya sampai menetes ke bawah, sampai benar-benar basah. Karena ini tuh 2-3 hari, bahkan tergantung kondisi, bahkan sampai seminggu nggak saya siram dulu nih. Saya tempatkan di tempat agak sedikit teduh ya. Terus tips saran saya untuk teman-teman semua, jangan malas kita untuk ngecek tanaman kita, karena dengan kita sering mengecek itu kita akan tahu kondisi tanaman kita sedini mungkin. Jadi usahakanlah kalaupun sesibuk mungkin ya kita cek sebentar aja dah, 5-10 menit gitu perkembangannya seperti apa. Kalau memang dia perkembangannya bagus berarti bagus, kalau memang ada bermasalah kayak jangan sampai seperti ini ya, yang saya alami itu. Terus untuk media juga ya, kalau memang dia pakai kohe itu jangan, meskipun saya pikir kemarin tuh kohenya udah lama ya saya simpen, saya pikir itu udah memang benar-benar bagus gitu, udah steril, ternyata tidak ya. Jadi memang masih ada aja kayak model binatang-binatang kecil yang memang nggak terlihat sama, jadi nggak terlihat sama mata gitu, dia memang kecil banget. Ternyata itu berbahaya untuk tanaman kita. Ini pengalaman saya aja ya, jangan sampai ke teman-teman terjadi. Untuk yang kali ini saya enggak pakai kohe ya, tapi enggak semua sama, enggak. Jadi ada yang memang bagus itu contohnya, yang lain enggak kenapa-napa ya. Kayak model ini juga tuh yang lainnya enggak kenapa-napa. Ini kebetulan aja kena sama ini Aglonema dipencandi ya. Nih seperti ini. Kemarin pun saya pikir sehat-sehat aja, cuman memang dia dari awal ini keluar daun kuncup ini nggak mekar-mekar kata saya gitu. Mungkin lama kali saya pikir gitu ya. Tapi semakin lama semakin menguning daunnya. Akhirnya tadi pas pagi secara nggak sengaja saya cabut, ternyata udah habis. Kalau saya biarkan terus-menerus emang pasti mati ini tanaman, kalau enggak buru-buru kita tangani. Dan ini untuk media yang bekas pakainya, saya akan hilangkan dulu kutunya ya. Dengan ini saya menghilangkan kutunya dengan cara dibikin serbuk dan ditabur ke media yang ada kutunya, lalu saya cukup dengan memakai plastik. Karena kalau memang dibuang pun kutunya tetap ada dan dia nggak akan mati, dia akan pindah ke pot yang lain, dia akan pindah ke tanah yang lain dan akan terus-menerus menyebar. Hanya dengan cara itu saya bisa untuk mematikan kutunya, jadi dia biar nggak menyebar ya teman-teman. Begitulah cara saya untuk mengatasi kutu pada tanah ya, untuk semua jenis tanaman. Kutu ini menyerang untuk semua jenis tanaman, termasuk tanaman stroberi dan yang lainnya. Yaudah sekian dulu ya video dari saya. Bukan saya untuk mengajari, untuk saya menggurui ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman aja, share pengalaman aja. Terus untuk teman-teman semua yang memang pengalamannya seperti saya, komen ya. Dan ini cara saya mengatasinya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau memang ada salah, saya minta maaf. Dan semoga ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.